wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Di dalam kesempatan kali ini diharapkan anak-anak dapat yang pertama, cara menerapkan sikap kepahlawanan. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita teks non-fiksi. Yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan kerajaan dan pengaruhnya. Yang keempat, menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Dan yang terakhir yaitu menuliskan laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa itu pahlawan? Yuk, amati gambar ini. Anak-anak, kalian tahu apa gambar itu? Apa yang mereka lakukan? Nah, benar sekali. Yang pertama adalah gambar orang yang menjenguk teman yang sakit. Gambar kedua yaitu mencintai lingkungan. Dan yang ketiga yaitu membantu teman membereskan buku. Bagaimana menurutmu mengenai hal itu? Nah, dari ketiga gambar itu adalah sikap yang mencerminkan sikap kepahlawanan dan perlu kita contoh. Lalu, hal baik apa yang kamu contoh? Yaitu apa yuk? Yang pertama, peduli dengan sesama. Yang kedua, peduli lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu membantu orang yang sedang kesusahan. Jadi anak-anak, membantu orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Nah, untuk itu, untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah anak-anak, sikap kepahlawanan sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu, bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Dan bagaimanakah sikap kepahlawanan mereka? Yuk kita pelajari mengenai Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nah, sekarang buka buku kalian, buku tema 5, halaman 2-3. Nah, setelah kalian membaca, bagaimana sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman? Nah, tepat sekali. Sebagai seorang raja, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Selain itu, ia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, serta ia berani memimpin perang untuk melindungi rakyatnya. Maka Raja Purnawarman memiliki sikap berani dan rela berkorban demi rakyatnya. Nah, lalu selanjutnya kalian ceritakan kembali secara tertulis di buku kalian ya mengenai cerita Raja Purnawarman Panji Segala Raja.
Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar peta persebaran tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Setelah kalian amati, gambar apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Nah, sekarang coba kalian tuliskan pertanyaanmu minimal 5 saja di buku tulismu ya. Lalu carilah jawaban dari pertanyaanmu itu di buku dan internet. Sudah pahamkah anak-anak? Nah, ibu ada sedikit cerita. Nagayu suka sekali dengan cerita Raja Purnawarman, panji dari segala raja. Dayu membaca buku sambil duduk di pinggir danau. Kemudian Dayu memandangi danau dan kemudian dia melihat dirinya terpantul dari air danau. Nah, pernahkah anak-anak melihat wajahmu sendiri di air kolam? Nah, oh ya, kalian bisa melihat karena adanya pantulan cahaya matahari. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, dari keempat sifat cahaya tersebut, coba kalian pilih salah satu dari sifat-sifat cahaya untuk melakukan percobaan di rumah ya. Kemudian kalian buat laporan kegiatan percobaan sifatnya yang seperti pada buku kalian. Nah, anak-anak, belajar apa saja kita hari ini? Ya, betul sekali. Yang pertama, kita belajar tentang sikap kepahlawanan. Yang kedua, cerita Raja Purnawarman, panji segala raja. Yang ketiga, peninggalan kerajaan dan pengaruhnya. Dan yang keempat yaitu sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus saling tolong-menolong antar sesama manusia seperti yang dilakukan oleh raja-raja terdahulu agar terjalin rasa persatuan dan kesatuan dan hidup kita akan menjadi tentram dan damai. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.